Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aprilia dari kelas 1C Program Studi Akuntansi dengan NIM 12513800805. Yang saya hormati Dr. Ade Jamal Mirdad SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal yang telah diberikan. Kita akan membahas soal yang pertama. Di soal yang pertama ini diketahui bahwa pertumbuhan penjualan dengan persamaan fungsinya ini yaitu Y sama dengan 0,5 Q kuadrat min 0,5 Q plus 2. Y ini dalam rupiah dan Q dalam satuan unit. Ditanya tingkat penjualan pada Q sama dengan 4 unit. Nah, maka cara penyelesaiannya adalah kita input nilai 4 unit ini ke dalam persamaan tadi. Maka 0,5 dalam kurung 4 pangkat 2, 4 kuadrat min 0,5 kali 4 plus 2. Menghasilkan 0,5 kali 16 min 0,5 kali 4 plus 2. 0,5 kali 16 itu 8, min 0,5 dikali 4 itu min 2, lalu plus 2, 8 kurang 2, 6, plus 2 sama dengan 8. Jadi tingkat penjualan pada saat kuantitinya itu 4 unit adalah Rp8. Selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Di nomor 2 ini diketahui fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 100 min 0,8 P kuadrat. Ditanya elastisitas permintaan saat harganya 20. Jawabannya pertama, kita input dulu harganya ke dalam persamaan yang tadi, persamaan fungsi permintaan tersebut. Nah, yaitu 100 min 0,8 dalam kurung 20 kuadrat. Lalu menghasilkan 20 kuadratnya itu 400, maka menghasilkan 100 min 100 dikurang 320 adalah min 220. Selanjutnya kita menghitung turunan dari QD. Turunan dari QD adalah min 1,6 P. Dapat dari mana? Dapat dari 2 dikali min 0,8. 2 dikali min 0,8 hasilnya min 1,6 P kuadrat. Kuadratnya ini kita kurangin 1, maka 2 kurang 1 hasilnya 1, maka di sini pangkat P-nya ini tinggal 1, jadi min 1,6 P. Kita cukup menulis P-nya saja karena P di sini sudah mengartikan P pangkat 1. Selanjutnya kita hitung elastisitas demand-nya. Elastisitas demand-nya itu dari turunan QD tersebut. Karena di sini masih ada P-nya, maka kita input P-nya dikali dengan P dibagi Q. Nah, menghasilkan 2,9090. 2,9090. Jika kita bulatkan menjadi 2,91, maka elastisitas permintaannya adalah 2,91. Karena 2,91 ini lebih dari 1, maka tergolong elastis. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Diketahui fungsi persamaan dari kepuasan konsumen itu adalah TU sama dengan 40 Q min 0,4 Q kuadrat dengan tingkat harganya itu 16 per unit. Ditanya berapa kepuasan total yang diperoleh. Jadi marginal MU itu adalah marginal utility. Marginal utility sama dengan P. Kita hitung dulu marginal utility-nya. Marginal utility itu didapat dari total utility atau TU turunan dari TU. Nah, MU ini kan turunan dari TU, berarti turunan dari 40 Q min 0,4 Q kuadrat. Turunannya berarti 40 min 0,8 Q. Caranya seperti tadi. Berarti kan 40 Q. Nah, Q-nya ini kan mengartikan pangkat 1, berarti 1 kali 40, 40. Q pangkat 1, 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi Q-nya sudah hilang. Lalu min 0,8 itu didapat dari 2 dikali min 0,4. Lalu kuadrat 2-nya itu kita kurangi 1, maka jadi tinggal Q saja. Selanjutnya persamaan MU tadi kita sama dengan price. Nah, 40 min 0,8 Q sama dengan 16. Lalu ketemu Q-nya itu sama dengan 30. Selanjutnya Q30 ini kita input ke persamaan yang awal yaitu 4 Q min 0,4 Q kuadrat. Kita input si 30 tersebut menghasilkan 840.
Jadi total utilitasnya 840. Maka dapat disimpulkan jumlah yang dibeli adalah 30 unit dengan total kepuasannya adalah 800. Lanjut ke soal nomor 4, diketahui fungsi pendapatan itu MR dalam kurung Q sama dengan 100 min 2Q. Dan fungsi biaya marginal MC dalam kurung Q sama dengan 10 plus Q. Maka ditanya TR atau total revenue, TC atau total cost, jika biaya tetapnya itu 300, dan hitung keuntungannya atau P. Nah, jawabannya TR ini adalah integral dari MR, maka kita bisa hitung integral dari 100 MR-nya itu kan 100 min 2Q. Nah, maka integral dari 100 adalah 100Q. Integral dari min 2Q sama dengan min Q kuadrat. Min Q kuadrat itu dari sini min 2 per 1 plus 1 itu kan 2 ya. 1 plus 1 itu kan 2. Jadi min 2 dibagi 2 itu min 1. Maka di sini min Q. Lalu Q-nya itu sudah kuadratnya itu jadi 2 karena 1 plus 1. Maka TR-nya adalah 100Q min Q kuadrat. Lalu selanjutnya ada TC, kita menghitung total cost. Total cost adalah integral dari MC plus FC. Maka MC-nya kita input 10 plus Q plus 300. FC-nya karena tadi diketahui bahwa biaya tetap adalah 300. Maka integral dari 10 adalah 10Q, integral dari Q adalah 1 per 1 plus 1, Q 1 pangkat 1 plus 1. Maka 1 per 1 plus 1 itu kan 1 plus 1 itu kan 2. Maka 1 per 2 sama dengan 0,5. Lalu Q-nya itu jadi Q pangkat 2. Maka TC dapat disimpulkan 0,5 Q kuadrat plus 10 Q plus 300. Selanjutnya kita menghitung keuntungan menggunakan P sama dengan TR dikurang TC. Total revenue dikurang total cost. Maka kita input, lalu di sini menghasilkan min 1,5 Q kuadrat didapat dari min Q kuadrat dikurang 0,5 Q kuadrat. Lalu ditambah 90Q. 90Q didapat dari 100Q dikurang 10Q, lalu dikurang 300. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kelima atau soal terakhir. Di sini kita disuruh untuk menyelesaikan sistem persamaan. Nah, di sini ada 2x plus y min z sama dengan 9, x plus 2y plus z sama dengan 6, 3x min y plus 2z sama dengan 17. Jawabannya pertama kita hitung determinan dari A. Determinan dari A itu berapa? Caranya adalah kita pindahkan, kita susun dulu nih. Berarti kan dari sistem persamaan tadi kita ketahui bahwa bisa tersusun kolom pertama itu ada 2, 1, dan 3. Kolom kedua ada 1, 2, dan min 1. Kolom ketiga ada min 1, 1, dan 2. Untuk menghitung determinan, ambil 2 kolom pertama untuk dipindahkan lagi ke belakang. Jadi totalnya ada 5 kolom. Nah, setelah itu 8 ini dapat dari mana? 8 ini kita kali nih, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Lalu 1 kali 1 kali 3 hasilnya 3. Jika ke arah garis ke arah kanan maka plus tandanya, lalu min 1 tambah kali 1 kali min 1 hasilnya 1. Selanjutnya kita jika ke arah kiri maka tandanya itu kurang. Tapi di sini kok plus, di sini plus 6. Kita lihat dulu, di sini ada min 1 dikali 2 dikali 3, hasilnya itu min 6. Nah, seharusnya kan kurang ya, berarti kurang. Jika dijabarkan berarti tanda kurang dalam kurung min 6, maka bisa kita tulis jadi plus 6. Lalu lakukan hal yang sama, ketemu determinannya adalah 18. Selanjutnya kita nyari determinan A1, A2, dan A3. A1 itu untuk mewakili X, A2 itu untuk mewakili Y, A3 itu untuk mewakili Z. Nah, untuk menghitung A1 atau X-nya ini, kita ganti kolom pertama dengan nilai 9, 6, 17. Kita ganti. Lalu caranya sama, maka ketemu 90. Untuk A2 juga caranya sama seperti A1, namun kolom 1 sudah kembali ke nilai awalnya yaitu 2, 1, dan 3, tapi kolom 2 sekarang yang kita ganti menjadi 3, 6, 17. Caranya pun sama, menghasilkan hasilnya 0. Lalu untuk A3 juga sama, tapi yang kita hapus adalah kolom yang kita ganti angkanya adalah kolom ketiga. Kolom ke-1 dan kolom kedua sudah kembali ke angka yang semula. Dengan demikian kita bisa menghitung nih, X-nya sama dengan 90 dibagi 18. 90 itu dari determinan A1 dibagi dengan determinan A sama dengan 5. Y-nya itu sama dengan 0 dibagi 18. Dari determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 0. Maka lalu Z-nya itu
adalah determinan A3 dibagi determinan A, maka 18 dibagi 18 yaitu 1. Maka dapat disimpulkan X-nya itu adalah 5, Y-nya itu adalah 0, dan Z-nya itu adalah 1.